Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini adalah mazmur pujian dari Raja Daud. Dari isinya diperkirakan dia menulis mazmur ini dikala dia sudah lanjut usia. Dia mengenang kembali bagaimana karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidupnya. Lalu oleh inspirasi Roh Kudus, Raja Daud berkata kepada jiwanya sendiri, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Sesungguhnya manusia yang sejati adalah jiwanya atau rohnya. Sebab segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah sementara sifatnya. Suatu hari akan berakhir, akan berlalu, akan habis. Hanya roh kita yang kekal selama-lamanya. Jadi saudara yang sebenarnya, saudara yang sejati, bukanlah tubuhmu. Sebab tubuhmu akan layu, akan menjadi tua, dan kelak akan jadi mati. Juga bukanlah harta kekayaanmu, sebab kekayaanmu akan berlalu sementara saja. Saudara tidak bawa ketika meninggalkan dunia ini. Juga bukanlah gelarmu, pangkatmu, jabatanmu, karirmu, pekerjaanmu, bisnismu, atau apapun yang saudara miliki di dunia ini. Sifatnya sementara saja. Semua itu akan berlalu. Kita tidak mungkin membawanya ketika meninggalkan dunia ini. Jadi saudara yang sejati, saudara yang asli itu adalah jiwamu, rohmu, dan kelak semua hal di dunia ini tidak berarti lagi kecuali jiwamu atau rohmu yang akan menghadap Tuhan, dan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itulah yang terpenting. Sebab itu ketika Daud merenungkan semua hidupnya, di masa tuanya, dia menuliskan mazmur ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia berkata kepada jiwanya sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 1-5. Mazmur nomor 103 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudaraku, istilah jiwa dan batin dalam ayat 1 dan 2a itu artinya segenap jiwa, segenap hati, segenap roh kita. Dan istilah janganlah lupakan dalam ayat 2b itu artinya segenap pikiran atau akal budi kita. Jadi dengan kata lain, Raja Daud melalui firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, segenap pikiran kita. Itulah kepribadian yang sejati dari seorang manusia. Khususnya kita yang sudah mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita senantiasa memuji Tuhan dengan sikap yang hormat, yang menyembah, yang meninggikan nama Tuhan. Juga dengan hati yang bersyukur dan bangga dengan Tuhan kita yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus lebih dulu mati buat kita dan bangkit buat kita. Bayangkan bila saudara memuji seseorang, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara katakan? Saudara pasti akan bangga dengan dia, bukan? Saudara akan menceritakan hal-hal yang baik, akan memberi hormat, apresiasi, akan meninggikan dia, menceritakan hal-hal yang baik tentang dia, mengucapkan kata-kata yang manis, yang sopan, yang baik dan benar. Serta saudara berterima kasih dengan hati yang tulus. Itulah yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan dan berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Istilah pujilah muncul 3 kali, saudara.
Semuanya dalam bentuk perintah. Artinya, memuji Tuhan itu adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Bukan tergantung situasi dan kondisi. Walaupun kadangkala sulit, tapi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan Yesus, kita akan dimampukan untuk senantiasa memuji Tuhan. Dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap roh kita. Seantero hidup kita memuji Tuhan. Sebab kita diciptakan dan diselamatkan dengan tujuan memuji, memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 3-5, Raja Daud memberikan kita ada 5 alasan. Kenapa kita harus memuji Tuhan senantiasa? 5 alasan ini menjadi fondasi bagi kita untuk berkata kepada jiwa kita sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apa 5 alasan atau 5 fondasi itu? Yang pertama, Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Ayat 3a. Raja Daud adalah raja yang sukses dan paling terkenal di Israel. Namun dia juga tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Khususnya ketika dia berzina dengan Batseba dan membunuh Uria, suami Batseba. Sebab itu ketika dia mengenang kembali hidupnya, bagaimana Tuhan yang mengasihani dia, dan Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dia bersyukur dan dia berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kini melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, semua kita menerima cinta kasih Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni ketika Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Dia mengutus Yesus Kristus lahir ke dunia ini, mati buat kita, dan menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Roma 5 ayat 8. Puji Tuhan. Sehingga kita hari ini dapat berkata kepada jiwa kita, seperti Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebab Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa dan kesalahanku. Amin. Yang kedua, alasan atau fondasi kita memuji Tuhan senantiasa, Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Ayat 3b. Raja Daud juga mengalami sepanjang hidupnya, semua sakit penyakit yang dialaminya disembuhkan Tuhan. Bukan saja secara jasmani, tapi juga secara mental, secara spiritual. Terlepas dari berbagai pergumulan yang dia alami, hidupnya yang naik turun, Raja Daud mengalami kesehatan yang baik. Dia mengalami keamanan, kesejahteraan sepanjang hidupnya. Sebab itu ketika dia mengenang kembali hidupnya, sejak muda sampai masa tuanya, dia berkata kepada jiwanya dan bernyanyi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudaraku, kini kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia juga berjanji akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bagi saudara-saudara yang masih bergumul dengan sakit penyakit dan menunggu kesembuhan, menunggu pemulihan, peganglah janji Tuhan ini. Bahwa oleh bilur-bilurnya, saudara akan disembuhkan. Kita memuji Tuhan sebab Tuhan berjanji. Dia mengampuni kita dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Nabi Yeremia dalam Yeremia 33 ayat 6. Di situ Tuhan berjanji dan berkata bahwa Dia akan mendatangkan kesehatan bagimu, kesembuhan bagimu, kesejahteraan bagimu, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sebab itu saudaraku, tetaplah tabah. Tetaplah kuat menantikan karya Tuhan yang akan menyembuhkan saudara. Amin. Yang ketiga, alasan kita, fondasi kita untuk memuji Tuhan senantiasa adalah Tuhan menebus hidup kita dari lubang kubur. Ayat 4a. Istilah menebus dari lubang kubur mengandung pengertian dilepaskan dari maut, dilepaskan dari kematian. Raja Daud mengalami berulang kali terlepas dari maut, diselamatkan Tuhan, dipelihara Tuhan dari maut. Misalnya ketika dia berhadapan dengan binatang buas, waktu dia menggembalakan domba, dia dibebaskan dari maut. Ketika dia melawan raksasa Goliat, dia dibebaskan dari maut.
Ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang iri hati kepada dia, dia juga dilepaskan dari maut. Dan dalam berperang melawan musuh-musuhnya, Tuhan senantiasa melepaskan dia dari kematian, dari maut. Istilah maut tentu bukan saja kematian secara jasmani, tapi di sini juga berarti kematian secara rohani. Raja Daud yang ditebus dosanya oleh Tuhan, kelak akan menerima hidup kekal selama-lamanya. Bebas dari kematian kekal. Saudara, demikian pula kita hari ini. Saya yakin sebagian kita mungkin ada pengalaman ditolong Tuhan, terlepas dari kematian, terlepas dari maut, bukan? Saya sendiri pernah hampir mati. Dan Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya. 2 kali pada waktu saya SD, ya, 1 kali saya naik sepeda, tabrakan dengan truk, saya masuk ke kolong truk, sepedanya hancur, tapi saya tidak apa-apa, Tuhan selamatkan nyawa saya. Lalu 1 kali bermain dengan teman-teman di sungai, di belakang rumah, saya hanyut terbawa oleh arus. Dan Tuhan memakai seorang bapak, kemudian berenang menangkap saya dan membawa lagi ke darat. Dan saya diselamatkan. 1 kali lagi di masa mahasiswa, saya tabrakan sepeda motor. Juga motornya rusak, berat, dan saya nggak apa-apa. Tuhan selamatkan saya, nyawa saya diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, dia selamatkan nyawa saya. Dan juga saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan yang besar, saya juga diselamatkan dari kematian kekal. Tuhan berikan saya iman, bisa percaya kepada Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan dipanggil menjadi hamba-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, apakah saudara juga pernah diselamatkan Tuhan dari maut? Bila iya, bersyukurlah. Pujilah namanya. Namun yang terpenting, saudara sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Dan oleh anugerahnya, saudara sudah diselamatkan. Itu jauh lebih penting. Dan Tuhan menjamin keselamatan di dalam dia adalah pasti. Bukan mudah-mudahan. Pasti. Garansi. Dan kekal sifatnya. Tuhan Yesus dan Bapa di sorga akan memelihara hidup saudara. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara nanti baca Yohanes 10, ayat 27 sampai 29. Pasti Tuhan katakan. Sebab itu jiwamu bisa berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita memuji dan meninggikan Tuhan. Sebab dia selamatkan kita dari maut, dari kematian kekal. Yang keempat, Tuhan memahkotai hidup kita dengan kasih setia dan rahmat, ayat 4b. Istilah kasih setia dan rahmat artinya anugerah dan berkat. Raja Daud mengalami anugerah demi anugerah dan berkat demi berkat sepanjang hidupnya. Tuhan berikan terus anugerahnya dan berkatnya berulang-ulang. Daud tidak pernah merasakan kekurangan. Segala sesuatu dicukupkan oleh Tuhan. Tidak heran Daud juga menuliskan Mazmur 23 yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kesaksian hidup Raja Daud. Allah kita bukanlah Allah yang tidak peduli atau yang mengabaikan anak-anaknya. Tidak. Tuhan Allah berjanji, dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19. Sebab itu kita pun bisa bernyanyi seperti Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebab anugerahmu dan berkatmu senantiasa mengikuti hidupku. Saudara, Tuhan tahu kebutuhan saudara secara detail dan lengkap. Baik secara fisik, secara mental, secara spiritual, secara finansial, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Datanglah kepada Tuhan dan katakan semuanya itu kepadanya. Sebutkan kebutuhanmu. Beritahu dia, maka dia akan mencurahkan kasih setianya dan rahmatnya. Setiap hari anugerah dan berkat Tuhan selalu baru. Itu janjinya. Selalu baru. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Sebab hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari
cukuplah untuk sehari. Matius 6:34. Jadi saudaraku, janganlah saudara menambahkan kesusahan hari besok untuk hari ini. Jalani setiap hari, sehari demi sehari, dengan anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang dicukupkannya, pasti dicukupkannya untuk hari itu. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Amin. Yang kelima, Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Ayat 5a. Raja Daud mengalami hidupnya setiap hari ditemani oleh Tuhan yang baik. Itulah yang menjadi kekuatan dia. Di dalam sepanjang hidupnya, sejak dia kecil, remaja, sampai masa tuanya. Tidak heran Raja Daud juga bisa menuliskan mazmur dan berkata, ketika aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Mazmur 23. Itulah pengalaman Daud. Sebab itu dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Segala kebaikan Tuhan yang sudah dialaminya. Memuaskan hasrat dia. Permisi tanya saudara, ketika saudara dalam ketakutan dan dalam bahaya, siapa yang menjadi andalanmu? Siapa yang menjadi backingmu? Hatimu berhasrat merindukan siapa? Saudara ingin siapa di sampingmu? Apakah bodyguard yang mengawal saudara? Apakah dokter yang ahli? Apakah jagoan dari kampung? Orang tuamu? Ya tentu orang tua penting. Ya. Temanmu, saudaramu, kekasihmu, istrimu, suamimu. Siapa yang paling menjadi andalanmu? Ingat saudara, semua manusia, sebaik apapun, sedekat apapun adalah terbatas. Semua harta kekayaanmu, kepintaranmu, kehebatanmu, dan apapun juga yang kau punya, itu juga terbatas, sementara, dan seringkali mengecewakan. Hanya Tuhan Yesus yang kekal, setia selama-lamanya. Dia tidak pernah mengecewakan. Penyertaan Tuhan adalah kekuatan yang terbesar dalam setiap mara bahaya. Penyertaan Tuhan Yesus adalah pertolongan yang paling cepat dan tepat waktunya. Penyertaan Tuhan Yesus adalah kebaikan yang paling dapat diandalkan di dalam segala situasi, segala kondisi, segala waktu. Saudara, kalau kita perhatikan semua karya Tuhan yang disebutkan di atas, itu ditulis dalam bentuk kata kerja aktif. Artinya, Tuhan Yesus yang hidup itu tidak pasif. Tidak tertidur, tidak cuek. Tapi dia aktif, dia berinisiatif, dan dia peduli atas semua hidup kita secara detail. Sampai sehelai rambut kita jatuh pun, dia tahu. Sebab itu saudaraku, seharusnya kita semua dapat berkata kepada diri sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah melupakan kasih setianya dan kebaikannya selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Sebagai penutup, saya ingin mengusulkan beberapa langkah praktis. Mari kita setiap hari memuji Tuhan, melakukan satu atau dua hal di bawah ini. 3 hal praktis. Yang satu, menaikkan doa pujian dengan mengingat segala kebaikan Tuhan. Kedua, menyanyikan lagu puji-pujian, lagu penyembahan untuk menyembah Tuhan Yesus dan mengingat kasih setianya, perbuatannya. Kalau saudara katakan, aku tidak pintar nyanyi, bagaimana? Saudara bisa dengarkan lagu rohani, musik rohani, dan ikutin sedikit demi sedikit. Lama-lama saudara pasti bisa bernyanyi, saya yakin. Yang ketiga, menceritakan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan Yesus selamatkan saudara, dan ceritakan segala kebaikannya kepada orang lain, demi kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sudah belajar Mazmur 103 yang ditulis oleh Raja Daud.
Terima kasih Tuhan, ajar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penolong kami, gembala kami yang baik, sobat kami yang setia, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin.